Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam sejahtera kami ucapkan pada seluruh peserta dan hadirin yang telah hadir. Kepada yang terhormat Kepala Laboratorium Hukum Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang, Ibu Isdian Anggraini SHMKN, yang kami hormati juga materi kita pada sore hari ini, Bapak Letkol CHK Reza Yanuar SESH, beserta teman-teman mahasiswa peserta kuliah praktisi hukum acara peradilan militer dan para hadirin yang berbahagia. Syukur Alhamdulillah pada sore hari ini kita dapat dipertemukan dalam suatu rangkaian acara kuliah praktisi hukum acara peradilan militer dalam keadaan yang insya Allah sehat walafiat. Bapak, Ibu, dan hadirin yang kami hormati, untuk mengawali seluruh rangkaian acara pada sore hari ini, marilah kita bersama-sama dengan mengucap basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, hadirin yang berbahagia, selanjutnya marilah kita menuju ke sesi inti, yakni sesi penyampaian materi yang akan disampaikan secara langsung oleh pemateri kita sore hari ini, Bapak Letkol CHK Reza SESH, yang mana Bapak Letkol Reza telah hadir di hadapan kita semua, nggih. Apa kabar, Bapak? Kabar baik, Mbak. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Baik, sebelum memulai pada sesi penyampaian materi, izinkan saya selaku moderator untuk dapat menyampaikan kurikulum vitae pemateri kita pada sore hari ini. Bapak Letkol CHK Reza Yanuar SESH lahir di Banjarmasin 13 Januari 1977. Riwayat kepangkatan beliau Bapak Letkol Reza Yanuar Ya. SESH ini mengawali kepangkatannya di Letda pada tahun 2002, kemudian Letu pada tahun 2004, kemudian naik ke pangkat kapten pada tahun 2008, naik ke pangkat mayor pada tahun 2016, dan hingga saat ini sudah ke pangkat Letkol pada tahun 2023 hingga saat ini. Adapun riwayat jabatan beliau yakni yang pertama Pama Ditbekang pada tahun 2002, Pama Bekangdam IM pada tahun 2003, Paur Kapor Satlab dan Bekang pada tahun 2003, Pamasis STHM pada tahun 2004, hingga masih banyak lagi riwayat jabatan yang mana pada saat ini beliau menjabat sebagai Panitera Muda Tata Usaha Militer Pengadilan Militer Tinggi 3 Surabaya. Baik teman-teman mahasiswa peserta kuliah praktisi diharapkan dapat menyimak serangkaian penjelasan materi terkait hukum acara peradilan militer yang akan disampaikan oleh pemateri kita pada sore hari ini, Bapak Letkol CHK Reza Yanuar SESH. Untuk mempersingkat waktu, kepada Bapak, waktu dan tempat kami persilakan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita hari ini ada 2 materi sebenarnya. Dengan waktu yang diberikan itu kayaknya memang belum cukup, gitu ya. Jadi untuk para mahasiswa yang mengikuti kegiatan ini, kita hanya kulitnya aja, belum sampai ke dalam. Nah, jadi saya mohon karena ini sebentar, saya mohon perhatiannya. Ya, untuk pertama ini saya membuka di hukum acara pidana militer. Next, bisa dibaca di sana hukum acara pidana militer. Itu ada beberapa referensi, ya. Terus ada pengertiannya juga. Hukum acara pidana militer adalah semua ketentuan yang digunakan atau yang dijadikan dasar oleh aparat penegak hukum untuk melaksanakan tugas di lingkungan peradilan militer. Jadi bukan hanya sebenarnya bukan hanya tentara aja nih
Ya, jadi yang disamakan, yang dibersamakan dengan militer. Next. Ini sejarah, kayaknya dilanjut aja next. Ya. Dasar pembentukan peradilan militer itu pasal 15 KUHP, pasal 14 KUHP. Next. Pasal 26 KUHP. Terus di sini kan ada penjelasannya. Nah, kita masuk ke penjelasan dulu ya, bahwa yang dimaksud dengan kepentingan militer sebagaimana yang tercantum pada pasal 15 KUHP hanya milik lembaga di luar militer tidak akan mengetahuinya. Jadi bukan sifatnya rahasia atau bagaimana, cuma memang kelembagaan militer itu pada dasarnya tuh tidak bisa ini dari luar karena sifatnya mengenai pertahanan negara. Jadi itu ada yang diatur di situ. Jadi nggak bisa sembarangan. Ya. Terus apabila ketentuan yang tadi, Mbak, apabila ketentuan dalam pasal 14 KUHP diterapkan terhadap pasal 85 juga, ya, perlu menjalani pidana penjara karena hakim menjatuhkan pidana kurang dari 1 tahun. Ini hanya penjelasan aja ya. Nanti kalau misalnya ada yang kurang jelas, bisa langsung bertanya, karena posisinya ini apa namanya tuh Zoom ya, jadi saya nggak bisa langsung apa tuh interaksi. Nanti tolong dari mahasiswa yang mau berinteraksi atau bertanya langsung aja ya. Next, lanjut Mbak. Ya, nah, peradilan militer tidak mengenal pra peradilan. Kenapa itu tidak mengenal pra peradilan? Karena akan mengganggu kepentingan komandan dan pemeliharaan disiplin. Jika dalam pra peradilan menang, berujung kepada ganti rugi dan hal ini tidak berlaku dalam kehidupan militer. Kalau di sini dijelaskan bahwa militer itu secara hierarki punya komandan, punya komando. Apabila itu komandonya terbantahkan, maka itu akan mengkacaukan sistem komando. Sehingga peradilan memang tidak berlaku di peradilan militer. Dua, kewenangan menahan ada pada komandan dan papra. Karena mungkin kalau ini sama ya dengan KUHP mengenai penahanan. Nanti bisa dipelajari di situ. Ya, next. Nih, kewenangan menutup perkara Tupra. Ini oleh Papra ya. Jadi Papra itu punya di pengadilan militer itu dia ada namanya Ankum dan Papra. Nah, Papra di sini mempunyai kebijakan dilihat dari kesalahan terdakwa, kesalahan anggota ini bisa didisiplinkan atau bisa dipidanakan. Dan itu bisa diteruskan melalui ke Panglima sebagai papra tertinggi. Ya, ya. Putusannya bagi seorang militer itu dilihat dulu mana yang lebih berat untuk kepentingan militer atau kepentingan umum. Ya, maka kita juga menerapkan demi kepentingan militer. Orang prajurit melakukan suatu tindak pidana padahal prajurit tersebut memiliki keahlian yang sangat diperlukan. Jadi kita tidak sembarangan untuk memecat seseorang prajurit karena dia mempunyai keahlian. Terus demi kepentingan hukum bisa dibaca di situ. Ya, next. Kewenangan penyelesaian perkara pidana secara hukum disiplin militer ada pada Papra. Nah, ini bisa dibaca ya karena berdasarkan pasal 5 ayat 3 nih. Kalau misalnya pada bawah nih bukunya
enak nih saya bisa apa namanya tuh, bisa untuk buka ya, anak mahasiswanya bisa untuk membaca. Nah, ini kan posisinya karena Zoom nih. Saya kalau Zoom ini agak sulit. Yang memperhatikan siapa atau yang tidak memperhatikan siapa nih agak jauh nih sama saya. Nggak bisa terlihat semua. Ya. Terus next, ini bisa dibaca lah. Ya. Dari penjelasan tersebut dapat disimpulkan bahwa untuk dapat menjatuhkan hukuman disiplin kepada seorang prajurit yang melakukan pelanggaran disiplin tidak murni, ketiga persyaratan di atas harus terpenuhi. Hal ini terjadi karena dalam penjelasan pasal 5 ayat 3 26 tahun 1997 ditulis dengan tanda titik koma serta tanda gabung dan yang berarti ketiga poin tersebut merupakan suatu rangkaian kalimat yang berkaitan dan tidak dipisahkan. Nah, ini kalau misalnya tadi kembali lagi itu kan ada titik koma ya. Coba di mana? Yang kembali Mbak, tadi Mbak. Mana tadi? Di depan. Kepentingan. Nah, ini perkara sederhana dan mudah pembuktiannya titik koma ya nih dari AB tadi nih, ABC. Tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling lama 3 bulan. Bukan paling lama 6 juta rupiah. Yang B, perkara sederhana dan mudah pembuktiannya. Ya, ini yang perkara yang dimaksud di sini adalah perkara hukum disiplin. Yang ini, ya hukum disiplin. Jadi kalau misalnya lebih dari ini bisa masuk ke hukum pidana. Ya, nah, next yang tadi Mbak. Next. Nah, fakta yang terkandung dalam asas tersebut berdasarkan pasal 23 KUHP adalah sebagai berikut. Jika seorang prajurit melakukan persetubuhan berdasarkan suka sama suka dengan seorang gadis yang sebenarnya belum cukup umur, namun dalam penuntutan yang bersangkutan menyatakan bahwa sebenarnya gadis tersebut sudah dewasa, maka hakim dapat menuntut bebas terhadap prajurit tersebut. Karena yang melakukan adalah prajurit, maka hakim juga mempunyai kewenangan untuk menyerahkan perkara tersebut kepada Angkum untuk diselesaikan secara disiplin. Ya, di sini ada yang tahu nggak pengertiannya? Kalau ada ini ada yang mau bertanya, sampai sini dulu nih. Karena kita masih ada 100 berapa Mbak? 100 berapa slide itu? Kurang lebih ada 121, 121, Bapak. Nah, iya. Ya, ini makanya kita hukum acara ini sebenarnya kalau untuk mahasiswa itu masuknya ke mana? Pengertian-pengertian aja sebenarnya. Kalau udah masuk ke sini kayaknya udah agak masuk ke dalam nih, masuk ke kulit. Ya saya mohon maaf ini, karena penjelasannya ini kurang maksimal. Ya, karena yang harus dibuka tadi file itu adalah hukum pidana dulu. Cuma ya nggak apa-apa nih. Harusnya hukum pidana militer dulu, baru hukum acara pidana militer. Itu. Jadi saya mau menyampaikan ini agak berat nih, karena udah masuk ke pemahaman. Ya, jadi di militer juga ada bantuan hukum di lingkungan peradilan militer yang dibebankan kepada komandan. Nah, ini ada yang tahu nggak maksudnya kenapa nih? Nggak ada ya anak mahasiswanya nih, ada ini semua. Nggak ada yang bertanya. Ada yang bertanya nggak? Ya kalau misalnya ini nih kita lanjut aja. Instansi mana saja yang berhak memberikan bantuan hukum? Nah itu ya. Jadi kalau militer itu sudah lengkap itu yang memberikan bantuan hukum. Jadi dia selain dari bisa mengambil penasihat hukum dari luar, dia juga bisa dia otomatis didampingi penasihat hukum dari dalam. Ya, next. Narapidana yang tidak dipecat dari dinas militer pelaksanaan pidana di permasyarakatan militer.
Nah, harusnya udah masuk ke sini nih, baru-barunya nih. Pihak-pihak yang terlibat dalam hukum acara pidana militer. Nah, pihak-pihak yang terlibat tuh tersangka, terdakwa, terpidana. Nanti itu artinya apa? Tinggal dibikin resume aja tuh. Next. Nah, terus penyidik. Dalam Kohabmil, pejabat penyidik terdiri dari atasan yang berhak menghukum, ankum. Nah, pengertian ankum itu bisa dibaca, ya. Saya akan menjelaskan di sini sedikit. Ankum itu ada atasan yang berhak menghukum. Itu adalah komandan langsung, ya. Komandan langsung. Misal saya sebagai komandan, anggota saya melakukan kesalahan, saya berhak memberikan hukuman, ya. Karena itu merupakan tanggung jawab komandan juga. Next. Nah, polisi militer, di mana-mana kalau penyidik itu polisi, karena ini militer, jadi ada embel-embel militernya. Nah, gitu, polisi militer. Ya, polisi militer itu apa sih? Sama tugasnya seperti polisi umum, tapi subjek hukumnya itu adalah militer. Itu bisa dilihat dari dasar hukumnya, terus keputusan Panglima. Nah, di sini juga ada tuh POM AU dan POM AL. Nah, di sini mereka berdiri masing-masing di setiap matra, ya. Polisi militer AU, AL, AD. Tapi yang sering banyak dilihat itu AD, ya. Kalau di Surabaya ini mungkin AL paling banyak nih. Ya, next. Lanjut. Ya, bagaimana kewenangan penyidikan yang dilakukan oleh Pomal dan Pom AU? Pomal itu Polisi Militer Angkatan Laut dan Polisi Militer Angkatan Udara. Ya, di sini mereka sama fungsinya seperti Pomad, Pom AD. Ya, sama. Perlakuannya pun sama, tidak ada membedakan, ya. Terus diatur juga oleh, nah, penyidiknya ini juga sama dilakukan oleh auditor militer. Auditor militer ini kalau di umum ini sama dengan jaksa, ya, sama dengan jaksa penuntut. Auditor militer di sini ada dua, auditor militer yang tingkat pertama dan auditor militer tinggi. Jadi auditor militer ini ketika dia melakukan penyidikan itu untuk kapten ke bawah, ya, untuk kapten ke bawah dia akan, terdakwanya akan disidangkan di pengadilan militer. Tapi untuk mayor ke atas mereka akan disidangkan di pengadilan militer tinggi. Nah, yang memeriksanya itu sebagai penuntut umumnya adalah auditor militer tinggi. Ya, di sini juga ada penyidik pembantu, sama seperti kepolisian juga ada penyidik pembantu. Bisa dibaca di sana, ya. Mengapa dinamakan penyidik pembantu, bukan pembantu penyidik? Nah, itu bisa diartikan di sana. Ya, next. Ya, yang dapat membantu penyidikan nih, siapa saja yang termasuk penyidik pembantu dalam Kuhapmil? Provos TNI AD, Provos TNI AL, Provos TNI AU. Mungkin bagi rekan-rekan mahasiswa yang biasanya datang ke, bukan biasanya datang, ya, berkunjung lah, atau melihat, itu pasti kan ada di bed kanannya itu kan, di bed kirinya itu ada tulisan Provos. Nah, itu mereka adalah penyidik pembantu di satuan. Jadi mereka itu memeriksa dulu terdakwa yang, tersangka yang melakukan pelanggaran, ya. Mereka periksa di satuan. Yang dapat memeriksa itu adalah provos. Nah, setelah provos ini melaporkan ke kepala, ke komandan, nah, komandan dapat melanjutkan ini untuk didisiplinkan, untuk dilaporkan ke POM atau didisiplinkan, ya. Terus saksi, nah, saksi juga udah tahu lah untuk anak hukum lah, ya, apa yang dimaksud dengan saksi, apa yang dimaksud dengan saksi ahli, ya. Terus yang keenam, penuntut umum. Nah, ini penuntut umum yang tadi saya jelaskan, kalau di umum
itu jaksa penuntut umum. Tapi kalau di militer itu auditor militer dan auditor militer tinggi. Nah, penasihat hukum ini fungsinya sama seperti pengacara ya kalau di umum. Ya. Next, hakim. Ya, hakim udah tahu lah. Ya, panitera. Panitera bertugas membantu tugas hakim dalam mencatat nih. Tugasnya mencatat. Ya, terus, nah, seperti tadi nih, ankum. Ya, dalam perkara pidana, ankum diberi kewenangan untuk dapat menahan selama 20 hari. Next. Papra di dalam Kuhapmil, Papra diberi wewenang. Nah, Papra ini penyerah perkara ya. Nah, tugas-tugasnya bisa dibaca di situ, memperpanjang penahanan, menyerahkan perkara ke pengadilan, ya menutup perkara dan mengembalikan kepada ankum untuk diselesaikan menurut hukum disiplin. Nah, Papra ini misalnya saya punya anak buah saya melakukan pelanggaran atau kejahatan, saya sebagai ankum menyerahkan kepada Papranya di sini adalah Kadil Miltama. Nah, kalau saya di jajaran saya, kalau untuk di jajaran Kodam itu ke Papranya adalah Panglima. Nanti Panglima yang melanjutkan itu dapat dilanjutkan atau tidak, atau ditutup atau didisiplinkan. Ya. Next, kekuasaan pengadilan dalam lingkungan peradilan militer. Ya, mengadili perkara pidana yang dilakukan oleh militer yang berdasarkan undang-undang disamakan dengan prajurit, anggota suatu golongan atau jabatan atau badan atau yang dipersamakan dengan militer, seseorang yang tidak masuk golongan pada hukum A, ya, hukum A sampai C, ya. Tetapi ada keputusan Panglima dengan persetujuan Menteri Kehakiman dan HAM harus diadili oleh suatu pengadilan dalam lingkungan peradilan militer. Nah, di sini kalau boleh diketahui ya, kalau kayak KKB, kayak pemberontak, selama dia mempunyai organisasi dan susunan yang seperti militer, itu dipersamakan sebagai militer. Terus yang kedua, mengadili sengketa tata usaha militer. Tiga, mengadili penggabungan gugatan dan ganti rugi dalam perkara pidana. Next, mengadili tindak pidana yang terjadi dalam daerah hukumnya. Di kesatuan terdakwa dalam daerah hukumnya. Ini lokus ya. Kalau di hukum itu ada untuk berkas itu lokus deliktinya. Jadi dari tempat dan waktu kejadian, apakah berwenang atau tidak. Gitu. Nah, di sini dilihat dulu nih, kan kalau militer itu kan biasanya bukan orang setempat karena tinggalnya pindah-pindah. Nah, kejadiannya itu di mana? Nah, dilihat dulu. Ya. Terus bagaimana jika militer prajurit melakukan tindak pidana di luar negeri? Nah, di luar negeri itu tentara juga kalau di luar negeri udah membawa hukumnya sendiri ya. Hukum kalau di asasnya asas personalitas. Jadi apa yang dilakukan pelanggaran oleh TNI di luar negeri sebagai pertanggungjawabannya mereka akan melaksanakan hukuman seperti yang telah diterapkan di hukum Indonesia. Ya, itu bisa dibaca. Nah. Next. Daerah hukum pengadilan militer. Daerah hukum pengadilan militer untuk pengadilan tingkat pertama yang diadili untuk yang berpangkat kapten ke bawah itu ada 19 pengadilan. Ya, bisa dibaca lah itu. Ya, lanjut. Ya, next. Ya, Madiun di sini Madiun Surabaya Madiun ada. Next. Ya, kenapa pengadilan militer itu di kota besar semua coba?
Ada yang tahu nggak itu? Kalau di daerah-daerah pelosok nggak ada tuh dia pengadilan militer tuh. Dia hanya di daerah di kota besar, di ibu kota. Ya, karena untuk memudahkan akses dari pelaksanaan sidang. Karena kalau di militer itu kan banyak ya, sampai ke pelosok-pelosok, sampai ke dusun lah mungkin, sampai ke desa. Nah, kalau itu pelaksanaannya eh, dilaksanakan, kita ada sih pelaksanaan sidang keliling. Kita yang mendatangi berdasarkan banyaknya saksi, ya, banyaknya saksi yang ada di daerah tersebut. Tapi kalau itu sifatnya eh, saksinya berada di daerah kota, ya, mereka akan dilaksanakan di pengadilan militer. Jadi kita tidak mengadakan sidang keliling, mereka yang mendatangi pengadilan militer. Nah, tadi saya meneruskan bahwa kenapa pengadilan militer itu ada di kota besar? Karena mereka sistemnya berkaitan dengan apa ibu kota ya. Takutnya apabila ada kesulitan itu aksesnya cepat. Itu. Jadi pengadilan militer itu tidak ada di daerah terpencil. Itu. Ya. Nah, selain itu masih ada pengadilan militer tinggi. Pengadilan militer tinggi itu ada di Medan, Jakarta, dan Surabaya. Nanti ini akan nambah lagi dua lagi di IKN dan Makassar. Itu masih dalam tahap rencana ininya eh, akademik. Nanti kalau misalnya ada yang mau masuk tentara, masuk pengadilan militer, kebutuhannya banyak nih, lumayan. Ya, next. Nah, di pengadilan militer utama itu posisinya cuma satu. Dia tuh ada di Jakarta, ibu kota, ya ibu kota negara lah. Nah, itu tugasnya seperti ini. Yang A-nya mengadili pada tingkat banding perkara pidana yang diputus oleh pengadilan militer tinggi pada tingkat pertama yang dimintakan banding. Jadi yang berpangkat mayor ke atas itu mereka disidangkan di pengadilan militer tinggi. Nah, untuk upaya hukumnya mereka masuk ke pengadilan militer utama untuk upaya hukumnya. Yang B, mengadili pada tingkat banding perkara sengketa tata usaha militer yang diputus oleh pengadilan militer. Sama nih. Ya. Yang C, memutus pada tingkat pertama dan terakhir sengketa tentang kewenangan mengadili antara pengadilan militer tinggi. Nah, jadi kalau kita, nah kayak tadi tuh, misalnya nih tentara ini sedang sekolah, misalnya dia dinas di Kalimantan, tapi dia sekolah di Bandung, kemudian terjadi tindak pidana. Nah, di situ pengadilan militer utama dapat menentukan tuh bisa ditarik ke kesatuannya yang di Kalimantan atau pelaksanaannya yang di tempat sekolahnya. Itu bisa ditentukan di situ. Ya. Terus yang E, mengadili pada tingkat pertama dan terakhir perselisihan perbedaan pendapat antara papera antara papera dengan auditor militer tentang diajukan atau tidaknya suatu perkara kepada pengadilan dalam lingkungan peradilan militer atau dalam lingkungan peradilan umum. Nah, di sini mungkin saya kemarin baru share itu masalah perbedaan pendapat. Nah, ini masuknya ke permasalahan beda pendapat karena militer itu ada uh, sidang beda pendapat, ya. Kalau yang lain mungkin belum ada dan nggak ada itu. Terus selain kewenangan tersebut di atas, pengadilan militer utama juga mempunyai tugas mengawasi tingkah laku para penegak hukum. Nah, dia sebagai pengawas ya, sehingga kami setiap eh, 3 bulan itu selalu ada pengawasan dari pusat. Ya. Next. Nah, pengadilan militer pertempuran. Nah, pengadilan militer pertempuran ini kalau keadaan ini negara dalam chaos atau daerah itu dalam chaos, tidak atau dalam keadaan bencana alam. Nah, banyak tuh misalnya kalau
Contohnya kalau dalam keadaan bencana alam itu ya kecurian, pencurian, ya kan? Nah, itu mereka apabila pelakunya militer, nah, bisa masuk ke sini juga nih, dalam militer pertempuran. Jadi yang sangat keberadaannya sangat terpaksa, gitu ya. Kalau di pengadilan umum, apabila ada chaos atau apa kan mungkin udah tutup ya. Tapi kalau pengadilan militer tidak, itu mereka langsung mengambil alih sistem pemerintahan. Makanya kalau misalnya di daerah itu ada operasi militer itu operasi darurat militer ya. Nah, mereka pengalihannya itu kepada panglima. Jadi gubernur itu sebagai uh, pendamping. Nah, pengaturan pemerintahan daerahnya itu diatur oleh panglima. Sehingga apabila terjadi pertempuran, pengadilan yang tidak pengadilan kayak pengadilan umum, pengadilan tata usaha militer, tata usaha negara atau agama itu tidak berfungsi, maka militer dapat mengambil alih. Nah, di sini juga ada mahkamah militer luar biasa, Kok ya, mengadili pada tingkat pertama dan terakhir perkara pidana yang ditentukan oleh presiden. Nah, oleh presiden yang menentukan. Makanya adanya mahkamah militer luar biasa. Kalau pelaku-pelaku pelanggaran hukum militer yang sifatnya luar biasa kayaknya belum ya untuk di sini. Ya, next. Susunan persidangan. Nah, susunan persidangan ini pengadilan militer dan pengadilan tertinggi bersidang untuk memeriksa memutus perkara pada tingkat pertama dengan satu orang hakim ketua dan dua orang hakim anggota, satu auditor, ya, satu auditor militer dengan satu auditor militer dan dibantu satu orang panitra. Ini mungkin sama lah posisinya kalau bagi rekan-rekan mahasiswa untuk melihat persidangan di peradilan umum. Ya, nah, pengadilan militer tinggi. Nah, ini untuk pengadilan militer tinggi. Pengadilan militer tinggi bersidang untuk memeriksa dan memutus perkara sengketa tata usaha militer pada tingkat pertama dengan satu orang hakim ketua dan dua orang hakim anggota yang dibantu oleh satu orang panitra. Mereka tidak ada nih auditor militer di sini kalau untuk masalah tuh. Ya. Terus untuk yang nomor 3, pengadilan militer tinggi dan pengadilan militer utama bersidang untuk memeriksa dan memutus perkara pidana pada tingkat banding dengan satu orang hakim ketua dan dua orang hakim anggota yang dibantu satu orang panitra. Nah, mungkin kalau sebagian mahasiswa, khususnya mahasiswa hukum mungkin tahu lah ya, pengadilan tingkat banding itu hanya memeriksa berkas saja, memeriksa hasil putusan. Gitu. Jadi tidak harus datangkan saksi atau mendatangkan terdakwa kembali untuk diperiksa. Ya. Yang keempat, pengadilan militer utama bersidang untuk memeriksa dan memutus perkara sengketa tata usaha militer pada tingkat banding dengan satu orang hakim ketua dan dua orang hakim anggota yang dibantu satu orang panitra. Hakim ketua dalam persidangan pengadilan militer paling rendah berpangkat mayor. Jadi hakim ketua itu paling rendah berpangkat mayor. Sedangkan hakim anggota dan auditor militer paling rendah berpangkat kapten. Ya, jadi untuk pangkat letnan 2, letnan 1 itu belum bisa ya. Yang keenam, hakim ketua dalam persidangan pengadilan militer tinggi. Nah, militer tinggi paling rendah berpangkat kolonel. Sedangkan hakim anggota dan auditor militer paling rendah berpangkat letnan kolonel. Ya, jadi kalau untuk mayor itu tidak bisa tuh bersidang di pengadilan militer tinggi sebagai auditor. Ya, PH mungkin masih bisa lah, penasihat hukum masih bisa kalau PH. Ya, ya next. Nah, hakim ketua dalam persidangan pengadilan militer utama paling rendah berpangkat brigjen. Ya, paling rendah berpangkat bintang 1 lah. Ya, brigjen, laksamana pertama, marsikal pertama.
sedangkan hakim anggotanya paling rendah berpangkat kolonel. Itu dipahamin tuh, karena bisa jadi kitanya nggak tahu nih, misalnya kalau kita melapor, misalnya kita korban nih, terus kita melapor ke POM, nah, dari POM melanjutkannya kemana nih, karena pelakunya berpangkat apa. Nah, kalau dia berpangkat kapten ke bawah, berarti mereka melanjutkan ke auditur militer. Tapi kalau dia itu berpangkat mayor ke atas, dari POM melanjutkan ke auditur militer tinggi. Ya. Yang 9, dalam hal terdakwanya berpangkat kolonel, hakim anggota dan auditur militer, sebagaimana dimaksud pada poin 6, paling rendah berpangkat setingkat dengan pangkat terdakwa, dan dalam hal terdakwanya perwira tinggi, hakim ketua, hakim anggota, dan auditur sebagaimana dimaksud pada poin 6, paling rendah berpangkat setingkat dengan pangkat terdakwa. Nah, jadi kalau misalnya dia pangkatnya kolonel, paling rendah itu dia harus sama pangkatnya. Jadi bukan letkol ya. Dan ini diadili di pengadilan militer tinggi. Kalau terdakwanya kolonel, hakim anggotanya kolonel. Ya, hakim ketuanya bisa berbintang 1. Terus untuk auditurnya bisa pangkat kolonel, sejajar. Nah, yang ke-10, kepangkatan panitera dalam persidangan. Nah, bisa dibaca di sini. Pengadilan militer paling rendah berpangkat pembantu letnan 2 dan paling tinggi berpangkat kapten. Pendidikan paling rendah SMA. Jadi dia belum, kalau jadi panitera di pengadilan militer itu ya belum SH pun masih sudah bisa dia menjadi panitera pengganti ya. Yang B, pengadilan militer tinggi paling rendah berpangkat kapten dan paling tinggi berpangkat mayor. Pendidikan paling rendah sarjana hukum. Nah, kalau pengadilan militer tinggi ini dia punya syarat 2 ya. Dia sudah berpangkat kapten dan paling tinggi mayor dan sudah sarjana hukum. Nah, untuk yang ketiga, pengadilan militer utama paling rendah paniteranya berpangkat mayor dan paling tinggi berpangkat kolonel. Pendidikan paling rendah sarjana hukum. Nah, ya. Next. Pengadilan militer pertempuran bersidang untuk memeriksa dan memutus suatu perkara pidana dengan 1 orang hakim ketua dengan beberapa hakim anggota yang keseluruhannya selalu berjumlah ganjil yang dihadiri 1 orang auditur militer atau auditor militer tinggi dan 1 orang panitera. 12. Hakim ketua dalam persidangan pengadilan militer pertempuran paling rendah berpangkat letkol, sedangkan hakim anggota dan auditor paling rendah berpangkat mayor. Dalam hal terdakwanya berpangkat letkol, ya, hakim anggota dan auditor sebagaimana dimaksud pada poin 12, paling rendah berpangkat setingkat dengan pangkat terdakwanya yang diadili. Nah, itu. Jadi kalau dia pangkatnya letkol, ya, auditornya berpangkat letkol. 14. Dalam hal terdakwa berpangkat kolonel dan atau perwira tinggi, hakim ketua, hakim anggota, dan auditor, sebagaimana dimaksud pada poin 12, paling rendah berpangkat setingkat dengan pangkat terdakwa yang diadili. Jadi kalau terdakwanya itu berpangkat kolonel, ya kolonel, auditornya. Ya, hakimnya juga paling rendah. Tapi kalau dia jenderal, nah itu minimal berpangkat bintang 1 juga untuk hakim anggota dan untuk hakim ketuanya bintang 2. Ya. Next, kewenangan auditor. Nah, kewenangan auditor bisa dibaca lah. Ya, dasar hukumnya. Ya. Kewenangan auditor itu apa sih? Auditor sama tugasnya, sama kayak jaksa penuntut umum, melakukan penuntutan, melaksanakan penetapan dan putusan pengadilan. Nah, yang B ini apa nih? Melaksanakan penetapan dan putusan pengadilan ini. Apabila pengadilan memutus untuk memenjarakan terdakwa, dia sebagai pelaksana eksekutor. Banyak itu sebagai
Ya tergantung dari putusan dari pengadilan ya. Terus yang C-nya melakukan pemeriksaan tambahan. Nah, kalau kita di militer itu ada pemeriksaan tambahan bagi terdakwa kalau memang bukti-buktinya belum lengkap. Ya, sama sih seperti jaksa umum ya. Terus D, melakukan penyidikan mulai dari awal atas perintah Orjen. Nah, mereka juga dapat melakukan penyidikan atas perintah Auditorat Jenderal. Nah, next, kewenangan Auditorat Militer Tinggi melakukan penuntutan terhadap perkara yang dilakukan oleh prajurit yang berpangkat mayor ke atas, sama nih dengan pengadilan militer ya. Kalau udah tinggi, hitungannya berarti mayor ke atas. Ya. Sama dengan kewenangan Auditorat Militer, sama. Yang ketiga, kewenangan Auditorat Jenderal TNI. Nah, yang tadi nih, dapat memerintahkan melakukan penyidikan dari awal. Bisa dibaca tuh, yang A, membina, mengendalikan, dan mengatur melaksanakan tugas wewenang Otmil dan Otmilti. Melakukan kajian terhadap kejahatan-kejahatan tertentu untuk kepentingan kebijakan penuntutan. Melaksanakan pengawasan dan pengendalian terhadap pelaksanaan penyidikan dan penuntutan. Menyampaikan pertimbangan dalam hal ada permohonan gerasi, menyampaikan pendapat tentang perselisihan antara auditor dengan papera. Nah, kalau yang E ini penyelesaiannya di pengadilan militer utama. Next. Kewenangan auditorat militer pertempuran. Sama nih, melakukan penuntutan, melaksanakan penetapan, melaksanakan penyidikan dari awal atas perintah Orjen, tetapi dari awal tanpa perintah Orjen, tetapi atas perintah langsung Panglima. Panglima yang berkuasa nih, kalau di pertempuran. Terus 5, kewenangan auditorat militer luar biasa. Melakukan penuntutan terhadap perkara pidana yang ditentukan oleh Presiden. Ini sama seperti Mahmiluk tadi ya, Mahkamah Militer luar biasa, yang B-nya melaksanakan penetapan dan putusan hakim. Auditorat merupakan satu kesatuan dan tidak terpisahkan. Arti dari kata satu kesatuan dan tidak terpisahkan adalah bahwa penuntutan yang dilakukan oleh auditor dikendalikan oleh Orjen. Nah, ini perlu dipahami karena kalau hakim itu tidak bisa. Hakim itu berdiri sendiri. Jadi kalau misalnya hakim ketuanya mengajukan atau mengundurkan diri, sidang itu diulang, ya, sidang itu diulang. Tapi kalau auditor itu diganti, ya, itu dia sama, ketetapannya di mata hukum sama, karena yang dilihat itu penuntutannya, bukan putusannya. Kalau hakim itu kan dia bersifat independen, mereka kalau hakim ketua yang diganti itu harus diulang sidangnya dari pertama. Ya. Jadi perbedaannya di situ tuh. Nah, di sini juga dijelaskan mengenai perbedaan antara auditor dengan jaksa. Auditor bersidang sesuai dengan lembaga pengadilannya atau auditor militer. Nah, auditor militer bersidang di pengadilan militer. Terdakwanya kapten ke bawah. Auditor militer tinggi bersidang di pengadilan militer tinggi. Terdakwanya mayor ke atas. Ya, jaksa, jaksa PN dan jaksa PT, jaksa agung semuanya bersidang di pengadilan negeri. Nah, kalau kita kan ada pengadilan militer dan pengadilan militer tinggi. Ya, lanjut. Penyidikan, dasar penyidikan. Yang dapat melakukan penyidikan itu adalah ankum, atasan yang berhak menghukum, atasan langsung. Ya. Nah, di sini atasan itu terbagi dua. Ankum itu terbagi dua. Ankum berwenang penuh dan ankum berwenang terbatas. Ya. Tahu nggak perbedaannya itu dari mana nih? Coba kalau misalnya dibaca, ya, coba dibaca itu, dipahami. Jadi kalau dia dapat memberikan hukuman disiplin pada setiap prajurit yang di bawah wewenang komandonya, Ankum berwenang penuh adalah setingkat komandan batalion. Jadi komandan batalion itu mempunyai kewenangan penuh atas setiap anggota di bawah binaannya, di bawah anggotanya lah, pasukannya. Ya. B, Ankum berwenang terbatas
yaitu Ankum yang mempunyai wewenang untuk menjatuhkan semua jenis hukuman disiplin pada setiap prajurit yang berada di bawah wewenang komandonya, kecuali penahanan berat terhadap perwira. Ankum berwenang terbatas adalah setingkat komandan kompi, ya, yang terpisah jauh dan terpencil dari markas batalion. Ini jadi kalau di militer khususnya di batalion itu ada namanya kompi. Nah, mereka itu mempunyai apa? Kewenangan terbatas untuk memberikan hukuman, ya. Jadi dia harus melaporkan kegiatannya itu kepada atasan, pada Danyon. Di situ nanti Danyon memerintahkan apa, baru mereka dapat melakukan hukuman disiplin. Jadi terbatas ini, karena kalau di batalion itu kan sampai ke pelosok-pelosok, ya, pelosok-pelosok daerah. Jadi mereka harus menanyakan dulu bagaimana saya akan melakukan hukuman bagi anggota saya, kan. Tapi kalau di satu batalion, satu lingkup batalion, dapat langsung batalion mengambil alih. Danyon dapat mengambil alih kewenangannya untuk menjatuhkan hukuman disiplin. Next. Ankum berwenang sangat terbatas, ya. Tadi terbatas dan sangat terbatas nih, ya. Jadi dipisahkan nih. Jadi Ankum yang punya wewenang untuk menjatuhkan hukuman disiplin, teguran dan penahanan ringan terhadap setiap bintara dan tamtama. Nah, jadi dia subjeknya itu militer yang berpangkat bintara dan tamtama, ya. Di bawah wewenang komandonya, Ankum berwenang sangat terbatas adalah setingkat komandan peleton. Nah, komandan peleton ini komandan peleton ini dia dari batalion ke kompi ke peleton. Nah, peleton itu kepala satuan tempur paling kecil, ya. Jadi Danton ini Danton ini sebagai Ankum, tapi kewenangannya sangat terbatas karena dia harus melaporkan dulu kepada kompi, kompi baru kepada Danyon. Dia tidak dapat mengambil langsung apabila tidak dapat mengambil langsung tindakan disiplin apabila anggotanya melakukan kesalahan. Ya. Mengenai kewenangan Ankum dalam hal menyidik, ya, bisa dibaca lagi di atas. Terus yang kedua, mengenai polisi militer, ya. Kewenangan penyidik POM menerima laporan atau pengaduan. Nah, ini penting. Jadi POM itu juga dia dapat menerima laporan dan pengaduan, ya. Nanti kalau misalnya bagi rekan-rekan mahasiswa tuh bisa tuh, apa sih bedanya laporan dan pengaduan, ya. Terus yang kedua, melakukan tindakan pertama di tempat kejadian. Nah, gimana nih melakukan tindakan pertama di tempat kejadian? Misalnya ada keributan atau kecelakaan atau apa, ibaratnya apa ya? Ya pokoknya kejadian yang sifatnya yang dilakukan oleh militer yang terjadi langsung. Ya. Tiga, mencari keterangan dan barang bukti yaitu hal-hal yang dapat diperoleh dari saksi yang mengalami, saksi yang mengalami sendiri. Bedakan ya, saksi mengalami sendiri dengan saksi korban. Bedakan tuh. Saksi yang mengalami sendiri itu mungkin dia hanya melihat atau mendengar, tapi kalau saksi korban itu ya memang korban dari pelaku. Terus yang C ini saksi yang melihat sendiri, saksi yang mendengar sendiri. Nah, saksi yang mengalami sendiri ini dia tahu lah. Mungkin kalau contohnya itu kayak saya jalan sama teman, nah, teman saya jadi korban, nah itu saya sebagai saksi yang mengetahui mengalami sendiri gitu. Ya, kalau saksi korban itu yang menjadi korban dari pelaku, saksi yang melihat itu mungkin daerah yang di sekitarnya yang melihat kejadian tersebut, atau saksi yang memang tidak melihat tapi mendengar.
kejadian tersebut gitu. Ya, next. Nah, terus POM juga dapat tuh melakukan menyuruh berhenti seseorang apabila orang itu dicurigai. Ya, dapat melakukan penangkapan, penggeledahan, penyitaan, dan pemeriksaan surat-surat. Banyak nih, hati-hati untuk rekan-rekan mahasiswa khususnya wanita nih, jangan sampai di pacaran sama militer, taunya militernya gadungan nih, mesti dicek dulu. Ya. Terus mengambil sidik jari dan memotret seseorang, memanggil seseorang untuk didengar atau diperiksa sebagai tersangka atau saksi, meminta bantuan memeriksa seorang ahli atau mendatangkan seorang ahli, melaksanakan perintah akum untuk melaksanakan penahanan, melaporkan hasil pelaksanaan, melakukan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab. Ini tugas POM ya. Terus untuk auditor dan kewenangan auditor bisa dilihat, kewenangan penyidik pembantu juga mereka dapat membantu tindak pidana yang terjadi pada tindak pidana lokus deliktinya adalah dalam lingkungan satuan. Nah, seperti propos tuh, propos tadi tuh dia nggak bisa tuh melakukan penyidikan di luar, dia hanya melakukan penyidikan bagi pelaku yang berada di satuannya. Kalau POM tadi masih bisa lah dia melihat orang yang mencurigakan, masih bisa dia berhentikan. Misalnya kayak orang mengendarai kendaraan, uh, dari nomor-nomor kendaraan itu kan dapat deteksi itu asli atau bukan tuh. Nomor-nomor militer ya, khususnya kode-kode militer itu bisa dilihat. Jadi nggak bisa ngarang-ngarang tuh, ya dari warna mobil, nomor plat itu bisa dicek itu siapa yang punya. Jadi kalau POM itu merasa curiga, itu dapat memberhentikan. Tapi kalau untuk propos, itu dia tidak bisa. Propos hanya berlaku untuk di satuannya saja. Ya. Terus penyidik pembantu tidak boleh memberkas perkara. Nah, dia nggak boleh nih memberkaskan perkara ketika dilakukan penyidikan awal. Propos hanya melakukan pencatatan aja untuk melaporkan ke komandan. Apabila komandan ingin melanjutkan ke POM, maka POM yang dapat melakukan pemberkasan perkara. Ya, penyidik pembantu tidak boleh menyerahkan berkas perkara kepada auditor. Nah, penyidik pembantu itu tidak bisa menyerahkan berkas. Yang dapat menyerahkan berkas kepada auditor itu adalah POM, polisi militer. Ya, next. Penangkapan dan penahanan. Nah, ini penangkapan dan penahanan. Kenapa ini saya kasih tidak saya kasih layar ini karena bisa dibaca aja lah. Sama ini perlakuannya oleh uh, polisi umum juga sama. Next. Ya, lanjut. Ya, syarat-syarat penahanan sama lah ini. Tapi di militer itu di poin 3 itu mereka ditaruh di RTM ya, Rumah Tahanan Militer atau di Stalltutipmil khusus dia ya, khusus ya. Kalau di umum itu kan mereka bisa titipan penahanan dari kejaksaan ya. Kalau kita enggak nih, kita punya lembaga pemasyarakatan sendiri. Tapi sebelum dia dijatuhi hukuman pidana, sanksi pidana, ya mereka ditaruh di rumah tahanan militer atau di Stalltutipmil untuk dititip ya. Tapi nanti ketika dia sudah melakukan, sudah terbukti, mereka akan dilakukan, mereka melaksanakan hukumannya di lembaga pemasyarakatan militer. Tapi kalau dia dipecat, mereka akan melaksanakan hukuman di lapas umum. Ya. Next. Nah, penggeledahan ini ada barang, badan, rumah, badan, pakaian ya. Coba di penggeledahan ya. Penggeledahan tuh, nah ini untuk rekan-rekan mahasiswa nih, kalau dia lakukan penggeledahan nih oleh polisi yang minimal tuh harus ada saksi, ya harus ada saksi. Terus apabila dalam penggeledahan badan juga gitu,
Penggeledahan badan itu kalau pria ya diperiksa oleh pria, perempuan diperiksa oleh perempuan. Jadi kalau misalnya terbalik, hilang, nah bisa dikatakan pelecehan tuh, ya itu. Mohon Oke, maaf izin memotong Bapak untuk ya, waktu penyampaian materi kurang 5 menit nggih. ya, oke, next, ya, ini barang yang dapat disita bisa dibaca lah di itu. Karena saya putihkan semua nih Mbak. Coba lanjut aja ke yang bergambar, yang ada latar belakang. Nah, nah ini pemanggilan nih, pemanggilan pelaksanaan penyidikan. Next, ya, terus sampai masuk ke persidangan, surat dakwaan, masuk ke surat dakwaan nih. Ini kan tadi kita dalam tahapan adanya laporan dan pengaduan, terus melakukan penyidikan. Yang berhak melakukan penyidikan itu POM, yang berhak melakukan penyidikan terbatas itu Propos yang hanya melakukan penyidikan di satuan. Ya, dari situ, dari penyidikan itu keluar eh, berkas yang disampaikan kepada auditor, sehingga auditor dapat melakukan pembuatan surat dakwaan. Nah, surat-surat dakwaan ini bisa dilihat nih, peranan surat dakwaan, syarat-syarat surat dakwaan. Ya, kalau di tentara itu di militer itu ada yang berbeda itu adalah NRP dan pangkat jabatan dan satuan. Ya, next. Ini syarat material dari surat dakwaan bisa dibaca ya dasarnya. Ya, terus bentuk surat dakwaan mungkin tadi. Bentuk surat dakwaan ya tunggal, kumulasi, alternatif, primer, subsidiar dan satu lagi next ya kombinasi ya itu bisa dipelajari lah dilihat. Ya, lanjut. Terus pemeriksaan di persidangan nih. Sebenarnya nih kalau misalnya di hukum acara ini berdiri sendiri ya, berdiri sendiri karena ini ada prakteknya. Jadi makanya saya putihkan ini. Ya. Nah, pemeriksaan persidangan itu dari persiapan persidangan, lanjut ya eh, terdakwanya ditahan atau tidak, karena perlakuannya untuk memanggil terdakwa itu yang ditahan atau tidak ditahan itu berbeda ya. Itu karena kalau dia ditahan dia harus ada pengawalan. Kalau dia masih menjadi apa terdakwa pada kasus tertentu yang tidak ditahan, ya, dia bisa tidak tanpa eh, apa tuh namanya dia tidak didampingi lah tidak didampingi oleh POM tapi kalau dia ditahan dia dari keluar sel sampai menuju ke pengadilan itu sampai pelaksanaan sidang dia dikawal oleh POM. Next ya terus penahanan masih pemanggilan nih pemanggilan mana tadi pemanggilan ya sama ya pemanggilan saksi ya terus pemanggilan terdakwa ya ya next acara pemeriksaan sidang. Acara pemeriksaan sidang tuh ada acara pemeriksaan biasa, acara pemeriksaan singkat, acara pemeriksaan cepat. Nah, cepat itu ada pipiring dan lalin. Next, acara pemeriksaan dalam Undang-Undang 31 biasa koneksitas khusus. Acara pemeriksaan cepat yaitu masalah lalu lintas ya. Itu ada 4 yang diatur di Undang-Undang 31. Next, ya, acara pemeriksaan biasa lanjut bisa umum ini acara pemeriksaan biasa umum seperti pengadilan negeri ya. Ada eksepsi, ada segala macam. Untuk template-nya itu sudah ada ya di lab template-templatenya. Nah, pemeriksaan terdakwa sama habis tadi pemeriksaan saksi, pemeriksaan terdakwa, next pemeriksaan barang bukti, nah, next penuntutan dan pembelaan, next terus nah ini terakhir
Langsung terakhir aja sampai putusan pengunduran diri hakim tadi. Nah, tadi putusan ya. Nah, acara pemeriksaan koneksitas. Nah, koneksitas ini bisa dilihat ya, bisa dibaca. Ya. Dia bersidang di hakim ini bersidang di pengadilan umum atau hakim militer yang bersidang di pengadilan umum atau hakim umum yang bersidang di pengadilan militer. Itu ada tata caranya. Next. Ya, bisa dibaca. Acara pemeriksaan khusus, acara pemeriksaan cepat, alat bukti dan pembuktian. Nah, alat bukti yang disebut alat bukti apa aja? Saksi, ahli, terdakwa, surat tunjuk. Sekarang itu bukti email ya, bukti elektronik. Nah, sekarang tambahannya bukti elektronik. Next, sistem pembuktian. Next, ini nantilah ini dalam banget sistem pembuktian jauh. Ya, keterangan ahli, keterangan terdakwa, surat, barang bukti, bantuan hukum. Nah, tadi kita bantuan hukum dari satuan-satuan. Kalau misalnya untuk angkatan darat dari Direktorat Hukum, ya, terus untuk angkatan laut Diskumal, untuk angkatan udara dari Diskumau. Next, upaya hukum. Nah, upaya hukum terbagi dua, upaya hukum biasa dan upaya hukum luar biasa. Ya, bisa dipahami lah. Upaya hukum luar biasa, banding dan kasasi dan TK. Untuk yang biasa banding. Ya, next, itu ada tata caranya, tenggang waktunya. Ya, lanjut. Nah, kasasi lanjut. Upaya hukumnya kasasi demi hukum lanjut. Yes, ya. PK. Nah, PK ini juga dilihat tuh alasan-alasan PK. Ya. Jadi bukan karena harus ada novum baru aja untuk alasan PK, tapi banyak. Ada 3 itu. Ya. Lanjut. Ya. Pelaksanaan pidana. Nah, yang melaksanakan putusan pidana itu auditor ya. Nah, pidana ini ada pidana mati. Next. Pidana penjara. Pidana denda. Nah, ya. Udah, next. Ya, terakhir. Nah, pembuatan berita acara. Ini nanti ada lagi pelajarannya sendiri nih, cara pembuatan berita acara sidang. Jadi khusus, ya. Ya itu aja Mbak untuk hari ini materi yang saya berikan yang sekian banyak tapi terlalu singkat ini, ya. Mudah-mudahan rekan-rekan mahasiswa dapat mengambil inti-intinya aja ini untuk dipahami. Karena kalau misalnya uh, ingin mempelajari penuh ini, ya cukup waktu lama juga, ya. Nanti kita pelajari kulit-kulitnya aja lah udah. Kalau memang kurang paham atau kurang mengerti bisa melakukan apa? Kalau sekarang bisa melakukan pertanyaan untuk bertanya kepada saya atau ya bisa berkirim lah, pertanyaannya ditulis nanti biar disatukan dulu di lab nanti biar disambungkan ke saya. Ya, gitu sekian terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak kepada Bapak Letkol Ciaka Reza Yanuar SESH selaku pemateri pada sore hari ini yang telah menyampaikan materi yang sangat menarik ya berkaitan dengan hukum acara peradilan militer. Nah, di sesi kali ini adalah sesi tanya jawab. Silakan kepada teman-teman mahasiswa peserta kuliah praktisi hukum acara peradilan militer untuk bertanya apabila ada hal yang dipertanyakan atau ada hal yang masih dibingungkan yang dapat dilakukan baik dari via chat Zoom ataupun langsung raise hand. Silakan kepada peserta untuk dapat menanyakan hal-hal yang ingin diketahui secara langsung kepada pemateri kita pada sore hari ini. Ada yang nanya? Baik, sudah ada 3 penanya. Untuk penanya pertama, Salsa Tiara, silakan. Baik, terima kasih. Sebelumnya saya mohon izin off cam karena sedang berhalangan. Pertanyaan saya,
terkait mekanisme penetapan majelis hakim, panitera, dan lain-lain di peradilan militer, apakah disesuaikan? Maksudnya, semisal pelaku yang melanggar aturan itu dari Angkatan Udara, apakah berarti hakim, panitera, dan lain-lain itu dari Angkatan Udara? Lalu pertanyaan saya yang berikutnya adalah terkait perbedaan antara disiplin militer dengan pidana militer itu apa, Anggi? Terima kasih. Oke, ini saya langsung jawab aja ya. Jadi untuk di pengadilan militer itu tidak ditentukan per matra ya. Untuk panitera, auditor atau hakim itu dia dari 3 matra, darat, laut, udara. Dan untuk perbedaannya hukum disiplin dan hukum pidana itu dilihat dari berapa beratnya hukuman yang dapat dinyatakan sebagai hukuman disiplin dan hukuman pidana. Itu tadi ada syaratnya tidak lebih dari 3 bulan, dendanya tidak lebih dari 6 juta. Itu kalau untuk pidana ya jelas diatur di KUHP dan KUHP. Ya, jadi ada sanksi yang harus dipertanggungjawabkan dari perbuatan tindak pidana atau perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa dalam kejahatannya. Ya, lanjut. Baik, untuk Salsa Tiara sebagai penanya, apakah ada feedback? Sudah cukup, terima kasih. Baik, untuk penanya selanjutnya ada Farah Aulia Kansa. Kami persilakan untuk bertanya kepada Bapak Letkol Reza. Baik, sebelumnya terima kasih banyak atas kesempatannya. Izin bertanya. Baik, seperti yang kita tahu bahwa dalam proses peradilan pidana pada umumnya itu terdapat namanya proses pra-peradilan. Nah, apakah di dalam peradilan militer ini juga terdapat proses peradilan seperti peradilan pada umumnya? Karena kami di sini kan posisinya sebagai warga sipil yang biasanya hanya mengetahui seputar peradilan pidana pada umumnya. Nah, di situ apakah ada perbedaan signifikan terkait hal tersebut? Terima kasih. Oke. Jadi tadi sudah diterangkan di awal ya, di militer itu tidak mengenal adanya pra-peradilan. Kenapa? Karena apabila terjadi pra-peradilan itu akan merusak unsur komando. Ya, apabila misalnya gini, si terdakwa melakukan tindak pidana, kemudian tindak pidananya ini dia tidak nerima gitu atas putusannya atau dia dikenakan hukum disiplin, tapi dia tidak menerima atas hukuman disiplin tersebut ya. Nah, maka mereka akan mengadakan pra-peradilan. Nah, pra-peradilan ini justru jujur secara utuh ya, secara utuh nih pra-peradilan apa sih? Akan mencari sumber-sumber kelemahan-kelemahan dari yang diterapkan oleh komandan atau komando. Jadi kalau misalnya itu diterapkan, maka akan terjadi kerusakan unsur komando. Jadi rusak dia. Jadi kalau terdakwa itu udah dinyatakan bersalah, dinyatakan bersalah dia kan sudah melaksanakan penyidikan secara umum ya, dia penyidikan, kenapa dia melakukan. Nah, ketika sampai dia di persidangan dan dia diputus, dia melakukan pra-peradilan, ya, jelas akan merusak unsur komando. Kalau dia melakukan itu, orang-orang yang terdahulu melakukan pelanggaran atau kejahatan akan melakukan hal yang sama apabila pra-peradilan itu dilakukan. Kita hari apa yang nggak masak? Ya, lanjut. Baik, dari penanya, Farah Aulia Kansa, apakah ada feedback atau hal yang belum dipahami? Sudah jelas, Ibu. Terima kasih banyak. Baik, untuk penanya ketiga ada Putri Farah Azahra. Silakan kepada Putri untuk menanyakan. Baik, sebelumnya terima kasih atas kesempatannya. Jadi, tadi telah Bapak sebutkan ya, bahwasanya pihak-pihak yang terlibat dalam hukum acara pidana militer itu ada penasihat hukum. Nah, pertanyaan saya, untuk penasihat hukum dalam peradilan militer, itu apakah boleh dari non-militer? Baik, itu saja. Oke. Penasihat hukum di luar militer itu boleh, kayak penasihat umum ya, penasihat hukum umum, sipil. Selama itu ada izin dari Papra. Itu. Ya, kalau dia tidak ada izin dari Papra, bisa. Ya, ada lagi?
Baik, dari Putri Farah sebagai penanya, apakah ada hal lain yang ingin ditanyakan kepada Bapak Reza? Sudah cukup. Terima kasih. Baik, untuk seluruh peserta kuliah praktisi, apakah ada hal lain yang ingin dipertanyakan ke Bapak Reza? Sudah paham atau memang masih belum ada pertanyaan nih untuk para peserta? Baik, Bapak, ini ada satu Izin bertanya, penanya moderator. lagi. Baik, silakan untuk Cynthia. Perkenalkan, nama saya Cynthia Sulaika. Saya ingin menanyakan bagaimanakah hukumnya apabila TNI yang sedang tidak bertugas memukul warga? Apakah ia akan diadili dalam peradilan umum dan apakah tuntutan yang dapat diajukan kepadanya? Begitu, Oke. Bu. Ya. Jadi gini, militer yang tidak bertugas ini kita lihat dulu latar belakangnya kenapa dia memukul kan gitu. Ya. Terus kalau memang dia bersalah, dia melakukan kesalahan, ya tetap dia akan diselidik ya dilakukan penyidikan nih oleh POM terhadap dirinya. Ya. Jadi dia karena subjeknya dia militer, dia harus diperiksa oleh militer, polisi militer, auditor militer, dan disidangkan di pengadilan militer. Untuk pasalnya yang ditetapkan apa nih? Misalnya dia melakukan pemukulan, yang pas apa nih? Gitu. Jadi tidak semata-mata karena dia tidak berdinas, maka mereka akan disidangkan di pengadilan umum. Nggak bisa. Contohnya waktu kejadian apa itu kampanye ya, waktu kampanye di batalion berapa itu? Nah itu yang geber-geber motor itu kan. Nah itu kan posisinya kan di luar jam dinas itu, tapi di depan batalion sehingga dari batalion kan ibaratnya memberitahu pada pengendara motor tersebut gitu. Ya, jadi itu bisa dilihat di situ. Kalaupun dia tidak berdinas, tapi selama dia masih militer, ya maka dia akan diperlakukan sebagai militer dalam penyidikan maupun dalam persidangannya nanti. Itu sekian. Baik, untuk penanya Cynthia, apakah ada feedback atau hal lain yang tidak dipahami dari jawaban yang telah Bapak berikan? Sudah cukup paham, moderator. Terima kasih. Oke, mohon izin Bapak, ini ada satu pertanyaan lagi via Ya, chat ya. dari Torik. Izin tanya Bapak, sebelumnya mohon maaf audio saya lagi terkendala. Saya ingin bertanya, apakah Undang-Undang Peradilan Militer perlukah untuk direvisi kembali, mengingat dari kasus korupsi Kepala Basarnas banyak simpang siur kewenangan yang mengadilinya? Oke. Jadi gini, kalau pengadilan militer itu kan dia bersifatnya apa sih? Lex spesialis ya, ya kan? Lex spesialis. Nah, untuk Basarnas ini bisa dicek lah. Pelaksanaan sidang Basarnas ini tetap dilaksanakan di pengadilan militer tinggi. Karena pelakunya itu berpangkat pati, perwira tinggi ya. Nah, tetapi dalam penyidikannya, dalam pelaksanaan penyidikan ini kan pelakunya bukan satu. Makanya sebagian juga dilakukan sidang koneksitas. Itu bagi pelaku sipil mereka dijadikan saksi di pengadilan militer. Nah, begitu pula sebaliknya, yang militer akan dijadikan saksi di pengadilan negeri. Nah, gitu, ya. Terus kalau ada perubahan itu ada perubahan ya sampai saat ini memang belum ada perubahan. Nah, mungkin dalam penerapannya nanti ke depan ya kita kan nggak tahu ya, namanya hukum itu kan fleksibel. Itu ya. Terus dalam pelaksanaannya juga kalau misalnya kewenangannya itu juga ke umum, apakah polisi akan mendapat memeriksa seorang
perwira tinggi dari militer yang aktif. Itu. Kan polisi itu kan kalau misalnya dia mau melakukan pemeriksaan misalnya aktif, dia harus dicopot dulu jabatannya, baru dapat diperiksa kan sebagai umum. Itu. Ya, ada lagi? Baik, untuk Torik, apakah jawaban dari Bapak sudah jelas? Oke, terima kasih. Lanjut nggih Bapak, ada satu penanya lagi. Ya. Untuk Eko Nuril, silakan untuk menanyakan. Baik, terima kasih moderator. Saya ingin bertanya bagaimana pendapat Bapak terkait dengan adanya undang-undang baru. Enggak tahu ya, saya itu udah disahkan atau enggak undang-undangnya terkait dengan TNI aktif yang bisa mengisi jabatan di publik gitu Pak. Soalnya kan sebelumnya itu kan sudah nggak bisa TNI aktif sama kayak TNI Polri gitu mengisi jabatan di publik. Tapi sekarang sedang bergulir undang-undang terkait dengan bisa kembali mengisi jabatan-jabatan gitu. TNI Polri gitu. Bagaimana tanggapan Bapak terkait dengan itu? Nah, ya gini ya. Ini sebenarnya bahasanya udah bahasa politik nih. Ya, kayak gini. Itu contohnya siapa? Kalau saya tanya contohnya siapa? Itu kan sedang bergulir Pak terkait dengan Berarti undang-undang. kan belum. Berarti Ya. kan belum. Jadi saya belum bisa kasih komentar. Kalau memang udah ada contohnya baru saya bilang kenapa seperti itu gitu. Ya. Oke. Jadi kalau udah ada yang terlaksana, nah baru saya bisa kasih komentar. Tapi kan karena ini belum, ya saya tidak bisa kasih komentar gitu. Ya. Ada lagi yang lain? Jadi kepada teman-teman peserta kuliah praktisi, apakah ada hal lain yang ingin dipertanyakan? Apabila ada yang ditanyakan, langsung bisa raise hand atau chat ya. Mohon izin Bapak, ada satu Ya. pertanyaan lagi dari Muhammad Faruk Ahlul. Ya. Pak, izin bertanya, kan yang bekerja di militer itu ada TNI dan PNS TNI. Semisal ada PNS TNI melakukan larangan yang dilarang di dalam lingkup militer, apakah tetap dihukum melalui peradilan militer atau peradilan umum, sedangkan PNS TNI juga termasuk bekerja di ruang lingkup militer? Nah, jadi gini, itu kan tadi apa tuh? Yang keterangan yang dapat disidangkan di peradilan militer, yang disamakan, ya, terus sekolah, yang sekolah. Jadi ya sama itu perlakuannya seperti itu. Militer juga, walaupun dia PNS militer. Nah, tapi dalam hal ini, kalau misalnya dia PNS, dan itu sifatnya hukum disiplin, ya, dia bisa dikenakan hukuman disiplin oleh satuan. Tapi kalau dia sifatnya itu hukum pidana, tetap dilaksanakan oleh peradilan militer. Karena dia tahu nih kelemahannya apa. Dia kan punya kemampuan juga. PNS militer kan punya kemampuan ya. Kenapa dia bisa melakukan kejahatan di luar, ya kan? Terus pengennya di sidang pengadilan umum ya nggak bisa. Contohnya KKB aja kalau di sidang itu kalau misalnya dia masuk dalam organisasinya sama dengan militer ya dia bisa disamakan dengan militer. Itu. Jadi kalau PNS juga dikenakan lah. Ya, orang PNS juga bisa kok sebagai penyidik pembantu di situ. Selama dia bergelar sarjana hukum. Ya, lanjut. Baik, untuk Faruk Ahlul, apakah sudah dapat dipahami jawaban dari Bapak Reza? Baik, Kak, bisa. Oke. Baik, untuk sesi tanya jawab ini saya cukupkan. Terima kasih kepada Bapak Letkol Reza Yanuar,
SESH yang telah menjawab beberapa pertanyaan yang diajukan oleh mahasiswa kami. Nah, sebelum menutup acara kuliah praktisi pada sore hari ini, ada sesi penyerahan sertifikat yang akan dilakukan secara online dari Ibu Isdian Anggraini SHMKN selaku Kepala Laboratorium Hukum Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang kepada Bapak Letkol CHK Reza Yanuar SESH. Kepada Bapak dan Ibu, waktu dan tempat kami persilakan. Bapak Reza, terima kasih banyak atas Terima kasih Bu. Iya, iya. Makasih ya Bu. Ini saya menyampaikan ini, aduh banyak kekurangan ini saya. Terbatasnya waktu nih. Hingga Bapak, terima kasih. Insya Allah sudah banyak informasi dan ilmu yang diberikan ke teman-teman. Iya, terima kasih Bu. Pak Bu, foto dulu ya. Ya. Foto bersama kami screenshot. Oke. Ya, 1, 2, 3. Baik, terima kasih. Terima kasih. Baik, kami informasikan kepada seluruh peserta kuliah praktisi hukum acara peradilan militer untuk dapat melakukan presensi sebagaimana presensi yang telah disediakan oleh panitia kuliah praktisi. Dan untuk mengingatkan, jangan lupa membuat resume sebagaimana yang telah kami tugaskan pada awal acara kuliah praktisi ini dimulai. Baik, hadirin yang berbahagia, demikianlah serangkaian acara dari kuliah praktisi hukum acara peradilan militer. Semoga ilmu yang disampaikan oleh Bapak Reza dapat bermanfaat bagi kita semua. Amin. Ya, amin. Untuk mengakhiri acara ini, marilah bersama-sama mengucap hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Saya selaku moderator pamit undur diri dan memohon maaf apabila ada salah kata ataupun perbuatan yang kurang berkenan. Saya juga minta maaf nih Bu, banyak atas kekurangan nih. Oke, Bapak. Terima kasih. Baik, kuliah praktisi untuk hari ini saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi Mohon maaf, wabarakatuh. presensinya nggak bisa. Selamat.